Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price. Out of sight, my whole got talent. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bu Yatni Fatman. Langsung saja kita ke nomor 1. Itu ada soalnya yaitu buat program untuk menampilkan tulisan nama mahasiswa, ini mahasiswa. Yang ketiga nggak ditulis ya, ada prodi mahasiswa, lalu ada selamat datang selamat datang, terus ada mahasiswa baru Fakultas Teknik, ada Universitas Islam Nusantara. Ya, seperti itu. Jadi, kita langsung mulai. Mahasiswa baru teknik fakultas teknik, lalu ada Universitas Islam Nusantara. Oke, kita compile apakah ada kesalahan. Tidak ada. Jangan. Oke, yang pertama ini udah sesuai perintah ya, sesuai nomor 1 itu ada nama, ada name, ada prodi teknik informatika karyawan, ada ini titik, lalu ada selamat datang mahasiswa baru teknik Universitas Nusantara. Oke, sekarang kita beralih ke penjelasan. Di sini ada include your stream. Ini include ini untuk mengekspos, untuk mengambil hard file dari library. Jadi di sini library-nya ada iostream, di mana iostream ini untuk mengfungsikan cout apa cin. Jadi ntar ada macam-macam ya library-nya, ada Studio H atau yang lain-lain. Ntar dicantum di layar. Jadi di sini untuk membaca cout ini kita harus mencantumkan library iostream. Kalau tidak akan bisa terbaca. Itu. Lalu gimana kalau misalkan kita nggak pakai garis pagar include ini? Bisa saja, tapi hanya bisa memakai program dasar C++ kayak A ditambah B, variabel A ditambah B, dan itu monolog, tidak ada dialog antar pengguna, tidak ada interaksi antar pengguna gitu. Sedangkan dengan memakai include library ini bisa interaksi dengan pengguna. Ntar jadi bisa memasukkan data, pemasukan itu jadi makanya library. Jadi kalau ditanya wajib atau nggak wajib, itu sesuai kebutuhan. Kalau untuk misalkan cuma untuk tambah-tambahan yang emang itu program dasar, itu tidak usah pakai include, tidak apa-apa. Cuma untuk keefisien itu makanya include iostream. Lalu ada di sini ada using namespace td. Ini kayaknya baterainya mau habis. Using namespace std ini fungsinya untuk ya membuat efisien juga dalam setiap elemen ini. Jadi kalau misalnya kita hapus std, contoh kita buat lagi deh yang baru. Kita buat yang baru. Oke, ini saja. Nah, terlalu lama. Terus kayak gini. Std code. Ini juga std handle. Execute. Compile. Save. Di 4 deh. Save. Kan sudah bisa kan? Tidak ada masalah. Kita execute. Nah, kayak gini. Tuh. Kalau misalkan nggak ada std, ini tidak akan bisa
Jalan kan? Ini tidak akan bisa dijalankan tuh. Tuh ada errornya. Ada error. Kecuali kalau kayak gini kayaknya bisa. Ini bisa juga. Jadinya gitu. Jadi namespace std ini dibutuhkan untuk membuat kita lebih efisien. Lalu ada yang kurang tadi lupa, include ini salah satunya juga untuk membuat project kita lebih berkembang. Jadi nggak stuck gitu. Karena dengan library ini kita nggak bisa ngebuat bermacam-macam variasi. Karena di situ banyak apa ya? Kayak gini lah, kayak cout, cin itu apa namanya ya? Itu bisa untuk divariasikan, bisa untuk digunakan untuk macam-macam. Jadi kegunaannya makin bervariasi. Lalu sini ada integer main. Di sini ada deklarasi yang dimana ini sama juga bisa dibilang wajib, bisa dibilang enggak. Jadi fungsinya kalau misalkan kita nggak pakai integer terus main, ini kayaknya bisa nih. Ini bisa. Ini bisa kan? Bisa aja. Ini untuk sebagian compile. Sebagian apa sih compile tuh kayak gini nih. Kayak gini. Mungkin ini bisa aja. Di sebagian compile dan di sebagian lainnya nggak bisa. Karena ini standarisasi di C++ yang modern atau C++ sekarang lah. Setahu saya itu banyak ada void main, ada apa lagi, ada long gitu ya, long kalau nggak salah. Jadi untuk standarisasi C++ yang modern sekarang itu makanya int. Dan main ini sebagai otaknya juga ya, otaknya. Jadi kalau nggak ada tuh dia nggak bisa tuh, dia nggak bisa ngebaca. Intinya untuk menjalankan kode ini, source code-nya ini, dia membutuhkan otaknya, yaitu main ini otaknya. Sekalipun mau memasukkan argumen yang lain, masukinnya ke ini, komen argumen lain ini. Bisa ada integer apa, ya gitu. Lalu yang ke ini, ada tanda kurung kurawal, fungsinya untuk membaca kode ini. Kalau misalkan tidak pakai kurung kurawal, tuh, cout dari nomor 6 sampai nomor 12 ini tidak akan terbaca. Gitu. Lalu cout. Cout ini ya. Tadi yang masuk salah satu komponen di IOStream di pustaka, yaitu untuk menampilkan objek cout ini ke layar. Baru dari mana cout ini menampilkan ke layar? Dari teks ini yang di dalam tanda kutip. Nama Fernando Pramudito. Lalu dikirimlah ke ini. Itu apa namanya? Lupa. Ini apanya stream gitu. Intinya ini tuh sebagai perantara. Jadi dari teks nama Fernando Pramudito diantara sama ini ke cout ini. Lalu cout ini akan menampilkan ke layar. Gitu. Lalu ada fungsi handle. Handle ini fungsinya untuk membuat line baru, membuat garis baru. Jadi dia kalau misalkan kita nggak pakai handle ya, coba lagi. Using namespace std, kita nggak pakai handle ya.
nggak pakai handle, maaf nggak pakai handle. Tuh, dia kan seperti ini, nyambung begitu. Kalau nggak pakai handle, jadi tidak akan bisa ke bawah. Lalu yang ini fungsinya ya, ini apa, tanda apa ini ya namanya, lupa ya. Ini untuk membuat format ini selesai atau bisa, ya membuat format ini bisa atau terbaca. Kalau misalkan nggak pakai, tuh nanti dia akan ada kayak gini nih, ada error. Sedangkan kalau kayak gini kan nggak, gara-gara nggak ada itu, ini tidak bisa dibaca. Kan kalau udah kan berarti semuanya nggak ada masalah. Ini bisa. Lalu apalagi? Udah ya? Udah. Kita lanjut ke nomor 2. Buat program untuk menghitung volume tabung dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, rumus volumenya itu ada V dikali jari-jari dikali tinggi. Lalu besaran nilai R dan T diinput dari layar, dari keyboard. Hasil perbandingan volume ditampilkan ke layar. Oke, langsung saja kita buat. Ini aja. Tadi mohon maaf, di sini integer ini, int main ini bukan sebagai deklarasi tapi sebagai entry point, ya sebagai tadilah untuk apa? Pakai juga nggak bisa, pakai juga bisa, nggak pakai juga bisa. Jadi ya gimana compile-nya. Kalau misalkan untuk compile yang sekarang membutuhkan integer sebagai standarisasi di C++. Ini masih sama. Lanjut, langsung kita buat di sini. Kita akan buat float. Nah, ini baru deklarasi. Deklarasi ini ada float, ada integer, ada boolean dan lain-lain, masih banyak lah. Kita float. Tadi itu rumusnya V dikali jari-jari kali tinggi. Float R, T ini. Dan titik koma ini sebagai akhir dari pernyataan supaya komputer ini mengerti bahwasanya pernyataan ini sudah selesai supaya bisa dilaksanakan. Nah, kenapa kita pakai float dan nggak pakai integer? Float ini bisa memasukkan bilangan desimal sehingga bilangan desimal ini tidak kehilangan nilainya. Contoh misalnya kalau kita masukin integer, bilangan koma setelahnya ini tidak akan masuk sehingga hasilnya tidak akan akurat. Jadi bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Langsung lanjut, cout. Masukkan jari ini cin. Nah, ini kita masuk ke cin. Apa ini gunanya cin? Cin ini digunakan untuk memasuki nilai pada jari-jari. Jadi pengguna ini bisa memasukkan secara manual jari-jarinya berapa, maka nanti akan dihitung oleh komputer. Lalu yang kedua ada masukkan tinggi. Sini kita cin. Ada float ini ya, lupa saya jelaskan. Setelah float ini, setelah deklarasi ini akan ada penjelasan dari variabel. Di sini kita masukkan variabel R dan T. R ini sebagaimana kita tahu itu jari-jari, lalu ada T ini tinggi. Ini sama cout ini yang akan ditampilkan di layar.
Dan ini tanda titik 2 koma di atas ini sebagai untuk menampilkan teks. Kalau tidak ada tanda koma ini, teksnya ini atau perintahnya ini tidak akan bisa tampil di layar. Lalu cout ada volume tabung. Tabung ya? Volume tabung. Itu lupa kan, benar kan? Aduh. Volume tabung ini, lalu benar. Dan kita masukin rumus volume tabung, yaitu V-nya bisa 22/7 atau 3,14. Jadi kita masukin yang 3,14 saja karena di sini ada float. Kita pakai deklarasi float sehingga 0,14 ini bisa terhitung oleh komputer. Lalu di sini kali yang di sini sebagai tanda ini ya, bintang apa ya? Bintang di atas tuh ya. Lalu jari-jarinya pangkat 2 ya, dikali tinggi. Oke, selesai. Karena tadi kita copy paste nggak ada kurung awal tutup, kita buat di sini masih sama ya. Sin RT, lalu cout volume tabung. Ini kita coba F9, F10. Kok enggak run? Oke, masukkan jari-jari. Contoh jari-jarinya 3, di sini komanya pakai titik ya, 3,6. Oke, masukkan tingginya di sini ada, kita masukkan 8. Volume tabung jadi 325,555. Coba kita pakai manual kalkulator ya. Kalkulator 3,14 lalu dikali ya. 14 dikali, jadi ini sini 3,6 kali 3,6 kali tingginya 8. Benar. 325,5552. Oke, benar. Akurat ya. Oke, di sini masih ada nama, NIM dan prodi. Karyawan, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 buat program menentukan bilangan genap atau ganjil di mana untuk bilangan tersebut diinput dari keyboard. Oke, jadi angkanya itu diinput dari keyboard ya, dari pengguna. Titik koma untuk menyelesaikan pernyataan. Lalu di sini cin di sini supaya pengguna menginput data dan memasuki ke variabel A. Lalu kita di sini deklarasi dengan tipe data boolean, di mana variabel A dibagi 2 sama dengan 0. Maka kalau benar, maka ini akan mengeluarkan bilangan genap. Oke. Else selainnya, berarti kalau selain itu dia akan menyatakan bilangan ganjil. Oke. Ini oke. Tutup kurawalnya jangan lupa. Oke, kita coba ya. Jadi di sini ada 2 deklarasi, integer dan if. Integer ini karena bilangan bulat,
Lalu if ini boolean. Kalau misalkan habis dibagi 2 maka menjadi 0. Maka perintahnya akan keluar dengan memberikan informasi bilangannya genap. Kalau misalkan tidak habis dibagi 2, maka else ini akan muncul, yaitu bilangan ganjil. Oke, mari kita coba bilangan ganjil genap. Tunggu sampai ada waktu di sini. Nah, ini udah. Kita jalankan. Masukkan bilangan ganjil. Masukkan bilangan. Kita coba 3. Dia kan bilangan ganjil ya. Nah, benar, bilangan ganjil. Kita keluar, jalankan lagi. Coba kita bilangan genap. Berapa? 20. Bilangan genap. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Buat program untuk menentukan pilihan menu minuman yang dipilih di sebuah restoran dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama ada jus, yang kedua ada kopi, yang ketiga ada air mineral. Lalu tampilkan pilihan tersebut ke layar. Oke. Contoh hasil eksekusi input pilihan menu kedua. Oke, jadi seakan-akan kita ngebuat pilihan menu, pesanan menu secara online. Oke, langsung kita eksekusi. Minuman. Oke, jangan lupa titik koma. Oh iya, di sini kita akan ngasih ilmu baru yaitu /n. Dimana gunanya untuk seperti handle. Cuma Anda kan harus kasih tanda panah dulu baru handle. Di sini cuma tinggal langsung / dan n. Oh ya, ada yang tahu belum bedanya itu garis miring yang itu sama yang itu? Jadi yang ini itu namanya /. Sedangkan yang ini front slash kalau salah. Front slash. Itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mendeklarasi switch, yang dimana switch ini fungsinya hampir sama seperti if else, cuma switch ini dia lebih efisien karena dia hanya tinggal mencari variabel yang sudah ada. Sedangkan if else itu hampir sama, mencari variabel, cuma bisa dipakai untuk fungsi yang lain, jadi lebih kompleks dan lebih penulisannya juga lebih kompleks, pokoknya lebih sedikit belibet. Sedangkan switch ini di dalamnya sudah ada case, jadi tinggal dikasih case angka 1, dia sudah memilih jus itu. Lalu case, jangan lupa cout supaya akan tampil setelah memilih case yang 1 itu mau nampilin apa nih. Pilihan Anda minuman jus. Oke. Dan setelah ini kita tambah break. Kenapa kita tambah break? Supaya tidak fall through. Apa itu fall through? Nanti kita akan langsung lihat apa itu fall through. Sini kita akan menambahkan default. Dimana default ini dia berfungsi untuk apabila pengguna itu memilih selain angka 1, 2, 3, maka default ini yang akan muncul. Tunggu, apakah di sini? Berhasil ternyata. F10 kita eksekusi. Novena Pramudito, NIM-nya ini Teknik Informatika Karyawan. Pilihan menu minuman ada 1 jus, 2 kopi, 3 mineral. Kita disuruh milih kopi. Oke, kita pilih 2 kopi. Oke, pilihan Anda minuman kopi. Oke.
Dengan di sini kita bisa menambahkan terima kasih telah membeli minuman kami. Oke. Kita coba-coba aja nih ya. Coba tahu bisa. Coba 9 dulu. Oke, kita pilih jus. Nah, terima kasih telah membeli minuman kami. Ini tinggal ditambah-tambah sendiri aja ya, kalau misalkan pengen apa dibuat variasi kayak gimana, senyamannya kita aja. Oke, jadi di sini kita akan jelaskan, kepencet. Sini kita akan menjelaskan tentang fall through, yaitu di apa fungsi break ini. Contohnya kita hapus breaknya. Apa yang akan terjadi, kita F9 dulu sebagai apalah kayak save-nya lagi lah. Nah, kita pilih jus 1. Nah, pilihannya minuman jus, pilihannya minuman kopi. Ini dinamakan dengan fall through. Jadi dia terjun bebas gitu, tidak membatasi. Jadi dia akan terus mencari pilihannya gitu. Intinya gitu, tidak dibatasi intinya. Makanya dikasih break. Case ini sebagian dari switch, komponen dari switch gitu. Cukup simpel ya, karena masih awal-awal. Ini masih biasa. Jangan lupa \n ini hampir sama dengan handle, cuma penulisan lebih simpel aja. Sedangkan handle harus ada tanda panah, terus handle. Default, dan default ini tambahan kalau misalkan keluar dari pilihan 1, 2, 3 itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Buat program untuk menampilkan angka bilangan kelipatan 4 dari 1 sampai 30 dengan memanfaatkan fungsi pengurangan. Oke, jadi kita buat kelipatan dengan memakai for. Ini udah. For. Sekarang kita deklarasi integer, kita pakai variabel a aja. 4 titik koma. Sekarang pengkondisian a sama dengan b kecil atau sama dengan 4 dikali 30. Sebenarnya di sini soalnya entah sampai angka 30 atau 30 pengulangan. Jadi kita akan coba semuanya. Di sini a ditambah sama dengan 4. Lalu kurung awal buka. Ini check out. A check out ya A. Jangan lupa kalau mau \n. Coba aja dulu gini ya. Ini handle. Oke, gini. Oke, sekarang kita coba 9 F10. Oke. Ini kelihatan 4 sampai 30 pengulangan. Coba kita pakai \n. Apakah bisa? Nggak bisa ya.
Ini bisa, jadi tadi kita pakai handle aja, handle gini ya, biar ke bawah. Bisa aja ke atas tinggal gini, ke samping maksudnya, ke samping tinggal gini. Kita coba ya, ini ke samping ya, ke samping. Oke. Sekarang kalau cuma sampai bilangan ke 30 berarti cuma berapa ya, sekitar 8 kayaknya. 8 apa 8 sih kayaknya. 4 kali 8 kan enggak, 7 berarti. 7 kali 4 28. Berarti kurang lebih 30 ya. Sampai bilangan 30. Kita lihat. Oke, jadi cuma 7. Cuma ada sampai kelipatan 7. Di sini jangan lupa gak usah pakai tanda petik. Kenapa? Kalau pakai tanda petik nanti malah kayak gini jadinya A. Jadi tanda petik tuh untuk teks, bukan untuk hasil. Kalau untuk hasilnya nggak usah pakai tanda petik, jadi langsung variabel A nya itu emang variabel A nya langsung. 9 dulu, compile, baru di run. Yang kayak gini jadinya hasilnya kan langsung. Oke, mungkin cukup sekian dari 5 soal yang diberikan tugas oleh Wiyatni Fatman. Terima kasih telah melihat video ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.